Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai model konseptual dalam keperawatan jiwa. Nah, jadi model konseptual keperawatan merupakan suatu cara untuk memandang situasi dan kondisi pekerjaan yang melibatkan perawat di dalamnya. Model konseptual keperawatan merupakan petunjuk bagi perawat untuk mendapatkan informasi agar perawat peka terhadap yang terjadi pada suatu saat dan tahu apa yang harus perawat kerjakan. Model konseptual keperawatan telah memperjelas kespesifikan area fenomenal ilmu keperawatan dengan melibatkan 4 konsep, yaitu manusia sebagai pribadi yang utuh dan unik. Model konseptual keperawatan Hildegard I. Peplau ini dikenal dengan interpersonal process. Peplau berpikir bahwa psikodinamik keperawatan ditekankan pada kemampuan yang dimiliki oleh perawat agar dapat memahami perilakunya sendiri dalam menolong orang lain, sehingga mampu mengidentifikasi kesulitan yang dirasakannya. Bukunya yang sangat berpengaruh di dunia keperawatan jiwa yang berjudul Interpersonal Relations in Nursing pada tahun 1952 yang bermakna hubungan perawat dan klien sebagai sebuah proses interpersonal yang terapeutik dan penting. Melalui pengembangan paradigma hubungan interpersonal inilah membantu perawat dalam meningkatkan pemahamannya tentang apa yang terjadi selama hubungan perawat-klien dan perawat belajar dari tanggapan klien terhadap pengalaman yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakitnya. Yang kedua, ada model konseptual keperawatan menurut Sigmund Freud atau yang biasa disebut dengan psikoanalisa. Psikoanalisa adalah suatu sistem dalam psikologi yang berasal dari penemuan Freud dan menjadi dasar dalam teori psikologi. Model ini berhubungan dengan perilaku manusia, kesehatan, dan gangguan jiwa. Psikoanalisa memandang kejiwaan manusia sebagai ekspresi dari adanya dorongan yang menimbulkan konflik. Dorongan penimbul konflik pada diri individu sebagian disadari dan sebagian besar lagi tidak disadari. Setiap perilaku manusia terjadi karena ada penyebabnya, sehingga Freud mengkonseptualisasi struktur kepribadian dalam komponen id, superego, dan ego. Dan kepribadian manusia ini berfungsi pada tingkat kesadaran, yaitu conscious, preconscious, dan unconscious. Psikoanalisa meyakini bahwa penyimpangan perilaku pada usia dewasa berhubungan dengan perkembangan pada masa anak. Model ini juga menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi pada seseorang apabila ego atau akal mereka tidak berfungsi dalam mengontrol id, yaitu kehendak, nafsu, atau insting. Ketidakmampuan seseorang dalam menggunakan akalnya untuk mematuhi tata tertib, peraturan, norma, agama, atau superego akan mendorong terjadinya penyimpangan perilaku atau definition of behavioral. Selanjutnya terdapat model konseptual menurut Callista Roy. Model konseptual adaptasi Roy adalah model yang memandang manusia sebagai suatu sistem adaptasi. Asumsi dasar dari model ini menjelaskan bahwa individu adalah makhluk bio-psiko-sosial yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Seseorang dikatakan sehat jika ia mampu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosialnya. Setiap orang selalu menggunakan coping, baik yang bersifat positif maupun negatif, untuk beradaptasi terhadap stimulus atau stresor yang masuk baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Individu selalu berada dalam rentang sehat-sakit yang berhubungan erat dengan keefektifan coping yang dilakukan guna mempertahankan kemampuan adaptasinya. Model adaptasi Roy didesain membentuk sebuah siklus yang saling berkaitan yang terdiri dari input atau stimulus, proses kontrol atau mekanisme coping, dan output atau respon dan perilaku. Model konseptual Kaplan berfokus pada lingkungan fisik dan situasi sosial yang dapat menimbulkan stres dan mencetus gangguan jiwa, atau social and environmental factors create stress which cause anxiety and symptom. Menurut Schaas, setiap individu bertanggung jawab terhadap perilakunya, mampu mengontrol dan menyesuaikan perilaku sesuai dengan nilai atau budaya yang diharapkan masyarakat. Dalam buku yang berjudul Principles of Preventive Psychiatry, Kaplan meyakini bahwa konsep pencegahan primer, sekunder, dan tersier sangat penting untuk mencegah timbulnya gangguan jiwa.
Situasi sosial yang dapat menimbulkan gangguan jiwa adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya support system, dan coping mekanisme yang maladaptif. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Principles of Community Psychiatry menjelaskan bahwa upaya peningkatan kesehatan jiwa berorientasi pada populasi, pendekatan krisis, konsultasi, dan metode kolaborasi untuk memberikan hasil yang lebih baik bagi populasi sasaran. Dan yang terakhir, terdapat model stres adaptasi menurut Stuart. Model adaptasi stres yang disampaikan oleh Stuart dalam asuhan keperawatan memandang holistik perilaku manusia dari sudut pandang biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Model stres adaptasi Stuart melakukan pengkajian klien dengan melihat aspek-aspek seperti predisposisi, presipitasi, penilaian terhadap stres atau respon terhadap stres, hingga sumber coping, melakukan pengkajian terhadap kemampuan yang dimiliki berdasarkan beberapa aspek, memerhatikan upaya sebelumnya, hingga penentuan cara mendekati secara medis maupun keperawatan agar masalah klien terselesaikan. Setiap asuhan yang diberikan akan terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan. Baik, sekian materi mengenai model konseptual dalam keperawatan jiwa. See you in the next video. Bye!